Bismillahirrahmanirrahim. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Wayaj'aluna, dan mereka menjadikan lillahi bagi Allah ma perkara yakrohuna yang mereka benci, wa tasifu, dan mengucapkan alsinatuhum lesan-lesan mereka al-kadziba, kedustaan, anna lahum, bahwasanya bagi mereka al-husna, kebaikan, la jaroma, pasti, anna lahum, bahwasanya bagi mereka an-naron, neraka, wa annahum, dan bahwasanya mereka mufratun, akan dikekalkan dalam neraka, dibiarkan di dalam neraka. Jadi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Orang-orang musyrikin ini menjadikan untuk Allah perkara yang mereka benci. Mereka benci punya anak perempuan, tapi mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah. Jadi sifat-sifat yang untuk makhluk saja, sifat-sifat yang untuk makhluk saja tidak layak, mereka nisbatkan kepada Allah. Ini orang-orang musyrikin. Perkara-perkara yang buruk dinisbatkan kepada Tuhan. Seperti orang Nasrani juga. Orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, ya. Kemudian disalib, dipaku, dibunuh. Tuhan kok dibunuh, anak Tuhan kok dibunuh, bagaimana? Ini kan kekalahan namanya. Kekalahan itu dinisbatkan kepada makhluk saja itu nggak mau. Kalau orang dikatakan orang kalah itu sudah jelek. Lah kekalahan kok dinisbatkan kepada Tuhan. Boleh disalib lagi. Ini sudah kekalahan dan kehinaan dinisbatkan kepada Tuhan. Di orang-orang Hindu, Buddha membuat gambar-gambar Tuhan, berhala-berhala, pakai belalai, pakai apa, gigi yang panjang, badannya pendek lagi, perutnya besar. Itu manusia aja kalau bentuknya seperti itu sangat mengerikan. Tidak mau orang punya bentuk seperti itu. Kok itu digambarkan sebagai gambar Tuhan? Jadi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Jadi apa-apa yang tidak layak bagi makhluk dinisbatkan kepada Tuhan. Ini kebodohan mereka itu. Yang semestinya Tuhan itu Maha Agung, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha tidak bisa digambarkan keagungannya, kekuasaannya. Kok malah Tuhan disamakan dengan makhluk, bahkan lebih hina, lebih jelek daripada makhluk. Ini betul-betul satu kezaliman, satu kesalahan cara berpikir yang besar. Maka dikatakan inna syirka la zulmun adzim.
Wa tasifu alsinatuhumul kadzib, dan mensifati lesan-lesan mereka kebohongan. Jadi mereka ini telah membuat kebohongan-kebohongan. Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan banyak, Tuhan begini, Tuhan begitu. Semua kebohongan yang tidak berdasar. Anna lahumul husna, karena bagi mereka adalah kebaikan. Jadi justru ketika mereka dikasih kebaikan, dikasih kesehatan, dikasih kemakmuran, dikasih makan, dikasih minum, bukan bersyukur kepada Allah, tapi malah membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. La jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun, pasti bagi mereka neraka dan mereka akan dibiarkan di neraka. Jadi dosa syirik ini satu dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa syirik, mensekutukan Tuhan dengan yang lain, masuk dosa yang tidak akan diampuni. Lebih besar dari pembunuhan, lebih besar dari perampokan, lebih besar dari zina, lebih besar dari segala dosa. Kalau orang membunuh orang 1.000.000 orang pun masih mungkin diampuni kalau dia masih iman. Tapi kalau orang syirik, walaupun dia berbuat kebaikan seumur hidup, maka tidak akan diampuni. Ini perlu direnungi betul-betul. Syirik itu dosa yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat keji, karena ini penghinaan kepada Allah. Syirik itu penghinaan kepada Allah. Tidak ada dosa lebih besar dari itu. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Tallahi demi Allah, laqad arsalna, sungguh aku telah mengutus, ila umamin, kepada umat-umat min qablika, sebelum engkau. Fazayyana, maka menghias-hias, lahum, untuk mereka, asyaitanu, syaitan, a'malahum, amal-amal mereka. Fahuwa, maka syaitan itu walihum, adalah pimpinan mereka, al-yaum, pada hari ini. Walahum, dan bagi mereka, azabun alim, siksa yang menyakitkan, yang pedih. Jadi ini apa maksudnya ayat ini? Allah SWT telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai asbab hidayah untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi setiap Allah mengutus para nabi, para rasul itu juga Allah membangkitkan asbab dolalah, yaitu syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Setiap nabi aku kasih musuh, yaitu dari golongan setan manusia, setan jin. Seperti dalam alam zahir juga, kesehatan itu ada sebabnya. Makanan yang baik, udara yang baik, ya, obat-obatan, ini asbab kesehatan. Tapi di samping itu juga ada asbab penyakit, makanan yang tidak baik, udara yang tidak baik, racun-racun. Nah begitu juga di dunia ini, dalam arwah manusia ini Allah jadikan asbab hidayah, yaitu para nabi, para rasul,
pengikut-pengikut mereka. Ini orang-orang yang Allah jadikan asbab hidayah. Sebaliknya juga Allah SWT jadikan asbab dolalah juga. Setan, pengikut-pengikutnya, orang-orang kafir. Yang ini akan terus berbenturan terus-menerus siang dan malam, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan kamu berharap ada suasana dunia ini aman, nggak akan bisa. Sebagaimana kamu jangan sampai berharap dunia ini nggak ada penyakit, sehingga nanti satu saat tidak perlu dokter lagi, tidak perlu tabib lagi, tidak perlu rumah sakit lagi, tidak perlu obat lagi. Tidak. Ini Allah sudah tentukan begitu. Penyakit itu terus akan ada, dan usaha kesehatan juga terus akan ada. Dan ini semua tidak akan keluar daripada takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Begitu juga asbab dolalah itu terus ada, asbab hidayah juga terus ada, enggak henti-hentinya. Ini sekup masyarakat, sekup keluarga, sekup pribadi. Kamu dalam diri kamu itu terus perang terus juga dalam hati kamu itu.